Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HFZ bersama Pak Hafiz. Jangan lupa untuk berdoa agar dipermudah dalam memahami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menuju ke konten. Berikutnya kita masuk ke nilai trigonometri di berbagai kuadran. Kemarin kita mempelajari nilai trigonometri pada sudut 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, sekarang bagaimana kalau dia di kuadran lain? Pertama-tama kita akan memahami dulu kalau misalnya di kuadran 1, ini di kuadran 1. Kuadran 1 ini dari 0 derajat di sebelah sini sampai 90 derajat. Kemudian kuadran 2 dari 90 derajat sampai di sini 180 derajat. Lanjut ke kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat. Lanjut kuadran 4 dari 270 derajat sampai kembali lagi ke sini 360 derajat satu putaran. Itu adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, lanjut kuadran 4. Nah, untuk di kuadran masing-masing ini, jika kita memiliki sebuah titik X, Y, berarti sin θ-nya adalah sudut depan, sisi depan, yaitu Y, sisi miring R, Y per R. Kemudian cos θ adalah sisi samping X per sisi miring R, dengan tan θ-nya adalah Y per X. Dengan R kuadrat ini menggunakan Pitagoras, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, untuk di kuadran 1 yang sebelah sini dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kita mengetahui bahwa di kuadran sebelah sini X selalu positif dan juga Y-nya selalu positif ya. Di kuadran 1 X selalu positif, Y selalu positif. Sehingga tadi kita peroleh bahwa kan sin θ itu adalah Y per R. Kalau Y-nya positif, maka sin-nya positif. Lalu kita lanjut ke cos θ. Cos itu rumusnya adalah X per R. Karena di kuadran 1 X-nya positif, berarti di kuadran 1 cos-nya ini X positif, positif dibagi positif, itu positif. Lanjut ke tangan, tan θ itu adalah Y per X. Y-nya positif, X-nya positif, berarti tan-nya hasilnya adalah positif. Nah, ini untuk di kuadran 1 semuanya positif. Kita lanjut ke kuadran 2. Kuadran 2 dimulai dari sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Di kuadran 2, sin θ itu sama juga Y per R. Y di kuadran 2, ini Y-nya positif, R-nya juga positif. Berarti sin-nya hasilnya adalah positif dibagi positif, positif. Lanjut ke cos θ. Cos θ itu adalah X per R. Di kuadran 2, X-nya negatif, R-nya positif. R selalu positif ya. R itu selalu positif. Berarti ini negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Kemudian tan θ. Tan itu rumusnya Y per X. Di kuadran 2, Y-nya positif, X-nya negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Berarti di kuadran 2 itu hanya sin yang positif. Kita berlanjut ke kuadran 3. Di kuadran 3 itu dimulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, di kuadran 3 sin θ itu sama Y per R juga. Y-nya adalah negatif. Ya, di bawah sini Y-nya negatif. X-nya juga negatif. R selalu positif. Berarti negatif dibagi positif. Maka sin-nya adalah negatif. Kemudian cos θ. Cos θ itu, cos itu adalah X per R. X-nya juga negatif ya. Di kuadran 2, di kuadran 3 ini X-nya negatif. Berarti negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Untuk cos juga negatif. Bagaimana dengan tan? Tan θ itu adalah Y per X. Y-nya negatif, X-nya juga negatif di kuadran 3. Berarti negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Berarti di kuadran 3 yang positif hanya tan.
Lanjut ke kuadran 4. Kuadran 4 dimulai dari 270 derajat sampai muter satu putaran, yaitu 360 derajat. Di kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti kalau sin theta-nya adalah Y per R, berarti kalau Y-nya negatif, R-nya positif, berarti sin-nya adalah negatif. Dengan serupa, berarti cos theta-nya adalah X per R, X-nya positif, R-nya positif, berarti cos-nya positif. Tan theta di kuadran 4 ini adalah Y per X, berarti kalau Y-nya negatif, X-nya positif, maka tan-nya adalah negatif. Oke. Di sini dapat kita simpulkan di kuadran 1 semua perbandingan trigonometri semua perbandingan trigonometri adalah positif. Di sini dapat kita simpulkan bahwa semua perbandingan trigonometri di kuadran 1 nilainya adalah positif. Juga kebalikannya, yaitu sekan, kosekan, dan kotangen. Kemudian untuk di kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif di kuadran 2. Begitu juga kebalikannya, yaitu kosekan. Jadi sinus positif dan juga kosekan positif. Cosnya negatif berarti sekannya juga negatif, tangannya negatif berarti kotangannya juga negatif. Begitu kebalikannya juga ya. Di kuadran 3 yang positif hanya tan dan kotangan yang positif. Sisanya negatif. Sementara di kuadran 4, jika sudutnya berada di kuadran 4, maka yang positif hanya cos. Dan kebalikannya yaitu sekan juga positif, sisanya negatif. Ini harus dihafalkan bahwa di kuadran 1 semuanya positif, di kuadran 2 hanya sin yang positif, di kuadran 3 hanya tan yang positif, di kuadran 4 hanya cos yang positif. Setelah kita mengetahui tentang positif dan negatif perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, sekarang kita akan mempelajari sudut-sudut yang berelasi di kuadran 2, di kuadran 3, dan di kuadran 4 pada sudut di kuadran 1. Untuk di kuadran 1, jika sin 90 derajat min alfa itu sama dengan cos 90 derajat min alfa, dan cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa, tan 90 derajat min alfa sama dengan cot alfa. Contohnya adalah, misalkan kita punya sin 70 derajat. Sin 70 derajat ini kita bisa ubah menjadi sin 70 derajat ini kan 90 derajat minus 20 derajat, ya, jadi 70 derajat. Nah, berdasarkan bentuk rumus ini, sin 90 derajat min alfa berarti dia jadi cos 20 derajat. Oke, demikian juga misalnya kita punya cos 35 derajat. Cos 35 derajat itu sama seperti cos 90 derajat minus 55 derajat, ya. Sehingga cos 90 derajat min alfa menjadi sin alfa. Cos 90 derajat min 55 derajat menjadi sin 55 derajat. Ini juga berlaku untuk tan dengan kotangan. Selanjutnya untuk yang di kuadran 2, rumus-rumusnya seperti ini. Sin 90 derajat plus alfa, cos 90 derajat plus alfa, tan 90 derajat plus alfa. Ini yang penjumlahan, kan kuadran 2 bisa dilihat dari 90 derajat nih, 90 derajat ditambah sesuatu, atau 180 derajat dikurangi sesuatu. Ya, 90 derajat plus alfa atau 180 derajat plus alfa. Contohnya adalah, misalkan saya punya sudut di kuadran 2. Misalnya sin 143 derajat. Nah, 143 derajat ini kan sin 143 derajat bisa diperoleh dari 90 derajat ditambah 53 derajat. Berarti ini kan kita melihat sin 90 derajat plus alfa menjadi cos alfa, yaitu cos 53 derajat. Atau yang lainnya, misalnya saya mau bikin hitung cos 150 derajat. Nah, 150 derajatnya ini bisa diubah menjadi
90 derajat ditambah 60 derajat. Oke, sehingga bentuknya sama seperti yang nomor 2 ini, 90 derajat plus alfa. Karena 150 derajat ini di kuadran 2, cos di kuadran 2 nilainya negatif, sehingga menjadi negatif. Ini rumusnya menjadi sin ya, sin 60 derajat. Atau bisa juga kita pakai yang 180 minus. Nah, cos 150 derajat itu sama dengan cos 180 derajat dikurang 30 derajat. Oke. Kemudian cos di kuadran 2, 150 derajat terletak di kuadran 2, cos di kuadran 2 nilainya negatif. Cos 180 min itu adalah menjadi cos juga tetap. Cos 30 derajat. Nah, untuk yang lainnya kurang lebih sama seperti ini. Untuk di kuadran 3, rumus-rumusnya seperti ini. Jadi bisa diperoleh untuk sudut di kuadran 3 itu bisa diperoleh dari 180 derajat ditambah alfa ditambah atau 270 derajat dikurangi alfa. Contohnya sudut yang di kuadran 3, misalnya saya mau mencari cos 250 derajat. Cos 250 derajat, 250 derajat ini kan bisa diperoleh dari 180 ditambah sesuatu. Misalnya dia 180 derajat ditambah, berarti berapa nih? 70 derajat. Oke, nah cos 180 derajat plus alfa. Cos 180 derajat plus alfa. Jadi karena cos di kuadran 3 itu hasilnya negatif. Berarti jadi cos tetap cos 70 derajat. Atau boleh juga menggunakan cos 250 derajat ini diperoleh dari cos 250 derajat adalah 270 derajat dikurangi 20 derajat. Oke. Cos 270 derajat minus 20 derajat. Nah, karena di kuadran 3 berarti hasilnya negatif. Tinggal cos 270 derajat minus 20 derajat adalah cos 20 derajat minus alfa sama dengan minus sin alfa, berarti minus sin 20 derajat. Atau kita pakai misalnya cari tan 210 derajat. Tan 210 derajat itu adalah tan 180 derajat ditambah 30 derajat. Oke, kalau penjumlahan berarti kita pakai yang ini. Karena dia di kuadran 3, tan di kuadran 3 positif, berarti tetap positif. Kemudian tan tetap tan untuk 180 derajat plus alfa, berarti tetap tan 30 derajat. Bagaimana dengan kalau dia pakainya kotangan? Tan 210 derajat itu kan sama dengan tan 270 derajat dikurangi 60 derajat. Ya, pakainya berarti yang ini, tan 270 derajat dikurangi alfa. Berarti menjadi kotangan 60 derajat. Selanjutnya yang di kuadran 4, kuadran 4 dapat diperoleh dari sudut di kuadran 4 dapat diperoleh dari 270 derajat ditambah sesuatu atau 360 derajat dikurangi sesuatu untuk sudut di kuadran 4. Sehingga misalnya di sudut di kuadran 4 itu adalah misalnya kita mau menghitung sin 310 derajat. Nah, 310 derajat ini kan di kuadran 4 ya, karena 270 ditambah sesuatu. Oke, berarti ini kita bikin pakai 270 ditambah 40 derajat. Nah, 200 sin di kuadran 4 hasilnya adalah negatif. Kalau pakai 270 derajat, sin 270 derajat ditambah sesuatu menjadi cos minus cos 40 derajat. Atau misalkan kita menggunakan sin 310 derajat ini, kita nggak pakai 270 derajat ditambah sesuatu, tapi kita pakainya adalah sin 360 derajat dikurangi sesuatu. Sesuatunya adalah 50 derajat agar jadi 310. Sehingga sin 360 derajat minus 50 derajat. Sin 360 derajat minus alfa adalah minus sin alfa minus sin 50 derajat. Oke, kurang lebih sisanya yang lain seperti itu.
Nah, bagaimana cara efisien menghafalkan rumus-rumus ini? Kalian lihat, kalau kita menggunakan sumbu Y, kalau kita menggunakan sumbu Y, yaitu adalah 90 derajat dan 270 derajat, 90 derajat ya, tuh 90 derajat, kita menggunakan 90 derajat atau 270 derajat, 270 derajat, ini dari sin jadi cos, berubah perbandingan trigonometri. Dari cos jadi sin, dari tan jadi kotangan. Dari sin jadi cos, dari cos jadi sin, dari tan jadi kotangan. Demikian juga di kuadran 4, sin jadi cos jadi sin, tan jadi kotangan. Sin jadi cos jadi sin, tan jadi kotangan. Ini kalau kita menggunakan garis di sumbu Y, yaitu sudut di sumbu Y yaitu 90 derajat dan atau 270 derajat. Bagaimana kalau kita menggunakan sudut di sumbu X? Jika kita menggunakan sudut di sumbu X, yaitu di sini 0 derajat dan 180 derajat. Kalau kita menggunakan 0 derajat, ini nggak ada 0 derajat, atau 360 derajat juga sama di sumbu X ya. Berarti kalau 180 derajat yang ini, 1, 2, 3 ini, 1, 2, 3 ini yang di kuadran 2, dan juga di kuadran 4 seperti ini. Nah, bagaimana sin tetap jadi sin, cos tetap jadi cos, tan tetap jadi tan. Sin tetap jadi sin, cos tetap jadi cos, tan tetap jadi tan. Sin tetap jadi sin, cos tetap jadi cos, tan tetap jadi tan. Ini kalau kita menggunakan 0 derajat, 180 derajat, atau 360 derajat. Nah, kemudian bagaimana positif negatifnya? Ya, kita ingat lagi tadi di materi sebelumnya, yaitu tentang nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, positif negatifnya. Kalau di kuadran 2 hanya sin yang positif, hanya sin yang positif. Kalau di kuadran 3 hanya tan yang positif, hanya tan yang positif. Kalau di kuadran 4 hanya cos yang positif, nih cosnya positif. Cosnya positif. Cosnya positif. Kalau di kuadran 1 ya semuanya positif. Mohon maaf, ada satu rumus lagi yang tertinggal di kuadran 4, yaitu di kuadran 4 ada sin min alfa sama dengan min sin alfa, cos min alfa sama dengan cos alfa, dan tan min alfa sama dengan minus tan alfa. Jadi karena di kuadran 4 yang positif hanya cos. Jadi sin negatif alfa sama dengan min sin alfa, cos min alfa sama dengan cos alfa, tan min alfa sama dengan min tan alfa. Selanjutnya bagaimana sudut-sudut istimewa yang kemarin kita pelajari, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat jika berada di kuadran 2, di kuadran 3, dan juga di kuadran 4. Jika berada di kuadran 2 akan bertampilan seperti ini. Oke, ini adalah 30 derajat, berarti di sini 180 derajat ya. Ini kan adalah 180 derajat. Berarti kalau ini 30 derajat, berarti di sini 180, di sini 150 derajat. Kalau di sini 45, berarti di sini adalah ini selisihnya 15 ya. Berarti ini juga selisihnya 15. Oke, menjadi 135 derajat. Kalau ini adalah ini selisihnya 60 derajat. Ini 15 juga, 15 derajat. Berarti di sini juga 15 derajat. Berarti di sini adalah 120 derajat ya. Kita hitungnya dari sumbu X positif. Berarti di sini 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, 180 derajat. Itu adalah sudut istimewa di kuadran 2. Kita lanjutkan untuk sudut istimewa di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 seperti ini. Berarti di kuadran 3 ini adalah 180 ditambah 30 derajat. Ditambah 30 derajat. Berarti ini 210 derajat. Ini nambah 15 ya. Dari 30 ke 45 nambah 15. Berarti ini nambah 15. Berarti jadi 225 derajat. Nambah lagi 15. Berarti jadi 240 derajat. Dan di sini 270 derajat. Ini adalah sudut istimewa di kuadran 3. Sekarang kita mempelajari sudut istimewa di kuadran 4. Untuk di kuadran 4 berarti di sini adalah kita mau pakai yang mana? Yang ini 270, berarti 270 ditambah 30 nih, 300.
270 ditambah 300 ditambah 15 berarti 315. 315 ditambah 15 lagi yaitu 330. 330 ditambah 30 berarti ini adalah 360 derajat. Nah, inilah sudut istimewa di kuadran 4. Dan mereka ini adalah sudut-sudut istimewa di berbagai kuadran, mulai dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Kuadran 1 kemarin sudah ada tabelnya. Kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 juga kita akan bikin tabelnya. Kali ini kita akan mengisi bagaimana perbandingan trigonometri di kuadran 2, yaitu 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Kita akan berpatokan pada perbandingan trigonometri di kuadran 1 yang kemarin sudah diberikan tabelnya. Nah, untuk mengerjakannya, ini kita copy paste bisa ya, 90 derajat itu 1, 0, tak hingga. Nah, bagaimana dengan 120 derajat? Kita lihat bantuannya. Kalau 120 derajat kan lokasinya di sini. 120 derajat itu sama seperti 60 derajat, ya, sama-sama hijau. 120 derajat sama dengan 60 derajat. Berarti kita akan menggunakan 60 derajat di kuadran satunya. Oke, 60 derajat adalah ini, setengah akar 3, setengah akar 3, setengah akar 3. Tapi ingat, di kuadran 2 hanya sin yang positif, sisanya negatif. Berarti ini minus, ini juga minus. Oke, lanjut kita isi yang 135 derajat. 135 derajat itu sama dengan 45 derajat di kuadran 1. 135 derajat ini sama dengan 45 derajat di kuadran 1. Sekarang kita contek yang 45 derajat di kuadran 1, yaitu setengah akar 2, setengah akar 2, 1. Tapi ingat lagi bahwa hanya sin lah yang bernilai positif. Ini negatif, ini juga negatif. Lanjut kita contek yang 150 derajat, berarti 150 derajat akan kita contek dengan ya 150 derajat lokasinya di sini. Yang merah ini, berarti yang merah ini sama dengan 30 derajat. Berarti kita contek yang 30 derajat, yaitu setengah akar 3, 1/3 akar 3, dan cosnya negatif, tannya juga negatif. 180 derajat sama dengan 0 derajat, yaitu 0, 1, 0. Tapi cosnya negatif. Selesai sudah tabel perbandingan trigonometri pada kuadran 2. Berikutnya dengan menggunakan cara yang sama, kita juga akan mengisi tabel perbandingan trigonometri pada kuadran 3 dengan melihat perbandingan trigonometri pada kuadran 1. Kita lihat 180 derajat tadi sama kayak 0 derajat ya. 180 derajat itu sama seperti 0 derajat. 0, 1, 0 ini negatif. Lanjut, kalau 270 derajat dulu deh. Kira-kira 270 derajat itu sama kayak sudut berapa? 0, 30, 45, 60, atau 90? Ya, 270 derajat itu lokasinya di sini di bawah. Berarti dia sama dengan ini 90 derajat. Kita contek nih, 1, 0, tak hingga. Oke, kemudian kita lihat bahwa sinnya dari 0 sampai 1. Ini juga sama, sinnya dari 0 sampai 1. Ya tinggal kita kopas. Setengah akar 2, setengah akar 3. Tapi ingat, di kuadran 3 hanya tan yang positif. Berarti sinnya negatif. Lanjut kita ke cosnya. Cosnya dari 1 sampai 0. Ini juga sama nih, dari 1 sampai 0. Berarti angkanya sama. 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2. Tapi ingat, hanya tan yang positif di kuadran 3. Berarti ini negatif, negatif, negatif. Lalu kita kopas yang ini sama ya, 0 sampai tak hingga, 0 sampai tak hingga. 1/3 akar 3, 1 akar 3. Bisa seperti itu cara mengisi
tabel perbandingan trigonometri pada kuadran 3. Atau pada kuadran 2 juga bisa sama kayak gini, atau nanti bisa dilanjutkan pada kuadran 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan trigonometri pada kuadran 1 ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Lalu pada kuadran 2 ini nilai-nilainya, lanjut pada kuadran 3 ini nilai-nilainya, dan juga silakan kalian cari tahu bagaimana nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 4 yang hasilnya nanti insya Allah akan seperti ini. Saya lanjutkan dengan beberapa contoh soal dan juga pembahasannya.